Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan di sepakat doa. Kita akan mungkin memulai untuk sabda doa kita yang ke-77. Sabda doa 2 mingguan kita yang tidak terasa sudah 77 kali. Mungkin untuk yang baru pertama kali bergabung ada, selamat bergabung. Untuk yang Bapak Ibu yang sudah bergabung dari lama, selamat bergabung kembali sore hari ini. Terutama ini luar biasa ada Pak Daniel yang sebelumnya pemegang rekod ya, yang luar biasa yang selalu paling ini pemegang kehadiran paling luar biasa ya, paling konsisten dan paling hampir nggak pernah absen gitu ya, yang lalu. Nah, selamat sore. Nah, jadi hari ini kita akan memulai sabda doa kita yang ke-77. Nanti kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Cantana. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Marta. Dan kemudian kita akan bersatu hati berdoa bersama dipimpin oleh Pak Willy. Nah, sedangkan untuk praise and worship sepanjang ibadah kita ini kita akan di-lead oleh Deborah. Ya, nah, mungkin itu. Nah, nanti selama sepanjang sepakat doa kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk di-mute suaranya supaya kita akan satu nanti melalui yang ngelit untuk suaranya supaya tidak back. Oke, mungkin demikian. Nah, kita akan segera mulai aja ibadah kita sore hari ini. Saya serahkan kepada Deborah untuk memimpin kita semua bersama. Oh ya, untuk background sudah ada di-share Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu menggunakan virtual backgroundnya bisa silahkan digunakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Deborah silahkan. Ya, terima kasih Pak Dani untuk kesempatan diberikan. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya dapat kesempatan kembali untuk bisa melayani dalam persekutuan sepakat berdoa. Nggak terasa sudah yang ke-77. Senang sekali kalau kita sama-sama bisa berkumpul untuk bersepakat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, semakin dikuatkan lagi atas apa yang perjalanan hidup kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Amin, Bapak Ibu. Sama-sama siapkan hati. Terima kasih Tuhan segala kebaikan Yesus.
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, kini sembahmu Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami, sebab Engkaulah yang berkuasa. Oh, haleluya, syukur bagimu, terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja, kami menyembahmu. Glory, haleluya, Engkau baik, Engkau ajaib mulia Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu yang tak pernah habis. Selalu baru Tuhan, kasih setia-Mu. Haleluya, Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan segala berkat anugerah-Mu yang Kau beri semua pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian Tuhan daripada anak-Mu. Itu bukan suatu kebetulan semata Bapak Tuhan. Kami yakin Tuhan ada yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami, apapun latar belakang kami, apapun pergumulan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pada sore hari ini ada firman yang disampaikan dan menguatkan setiap kami ya Bapa dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah. Kalau kami boleh diberikan kesehatan Bapa untuk bisa sama-sama mengucap syukur Tuhan dan sepakat menyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang hidup ya Bapa. Kami sebentar akan melanjutkan pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan, tapi kami yakin Tuhan ada pertemuan di udara ya Bapa. Roh-Mu Tuhan yang terus beracara Tuhan, terus bersorak-sorai dan memuji untuk memuliakan nama-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau jamah setiap hati kami ya Bapa. Engkau mau berbicara Tuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Yang sepakat kita sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita, amin. Siap Bapak Ibu untuk lanjut kita muji muliakan nama Tuhan, amin. Oke, kita masih mau ini ya, muji muliakan nama Tuhan kembali. Kita siapkan hati kita. Bentar ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Takkan keagungan yang mengatasi langit
sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Takkan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Takkan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya, saya langsung beri kesempatan kepada Ibu Marta. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Marta. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar ya, Bu? Bapak? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kisah tentang kebaikan Tuhan, khususnya buat kehidupan saya pribadi dan keluarga. Ketika saya dichat oleh Bu Ika waktu itu di Japri, apakah bersedia menyampaikan atau memberikan kesaksian di sepakat berdoa, saya bingung waktu itu. Jujur saya nggak jawab chatnya ya, karena apa ya yang mau disaksikan gitu. Saya merasa nggak pernah menerima mujizat Tuhan yang wow, misalnya sembuh dari sakit atau apapun gitu ya. Rasanya fine-fine aja hidup saya, kehidupan saya, tidak pernah ada masalah yang signifikan menurut saya. Tapi Roh Kudus berbisik kepada saya bahwa kamu tuh harus menyaksikan kebaikan Tuhan buat hidup kamu gitu. Saya mikir-mikir apa ya yang mau disaksikan, masih bingung. Tapi ternyata memang Tuhan itu baik buat saya yang harus saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, 2013 kalau nggak salah ya, saya bersama dengan 2 orang teman saya di kantor uh, berinisiatif untuk mengadakan doa pagi. Waktu itu cuma bertiga dengan 2 teman saya yang usianya juga kurang lebih di atas saya 1-2 tahun gitu. Kita cuma bertiga melakukan doa pagi tiap jam 7 di hari Rabu. Kemudian beberapa bulan kemudian ada teman lagi yang bergabung, 1 orang, 2 orang, ya kami cuma berempat waktu itu. Uh, Cuman menyanyikan 1 pujian atau 2 pujian penyembahan, lalu kita baca renungan singkat, kemudian melakukan doa syafaat. Hal itu kami lakukan rutin. Terus walaupun kadang kita cuma berdua atau bertiga, tetap pokoknya kami lakukan ya dengan apa ya, rasanya tuh Tuhan memberikan beban untuk kami untuk melakukan doa setiap hari Rabu pagi itu. Bahkan ketika saya cuti, kalau hari Rabu tuh saya ke kantor cuma untuk datang doa pagi, untuk join doa pagi terus saya pulang. Jadi memang rasanya ada dorongan di dalam diri saya itu yang membuat saya tuh tidak bisa absen dari doa pagi ini. Nah, doa pagi kami ini sempat diikutin teman-teman banyak. Waktu itu kita sampai melakukan di siang hari, di hari Jumat. Kita panggil pendeta, kita panggil pengkhotbah gitu ya. Jadi kalau kaum muslim sholat Jumat, kami juga beribadah, teman-teman yang Kristen itu beribadah. Kita sampai waktu itu hampir ya 30 orang, 40 orang gitu. Tapi enggak lama kegiatan persekutuan doa kami lama-lama berguguran pesertanya. Jadi akhirnya kami kembali lagi berdoa cuma berempat tiap hari Rabu pagi lagi. Nah, eh, kemudian ketika Pak Andreas Andi waktu itu jadi KPDJ di KCU Semarang, dia mengetahui kalau kita itu ada doa pagi. Terus Pak Andreas Andi menggerakkan teman-teman AO untuk ikut di acara doa pagi ini ya. Jadi lumayan lagi waktu itu pesertanya sampai ya 10 sampai 15 karena AO Semarang pada bergabung gitu. Tapi setelah Pak Andreas Andi pindah tugas, eh, teman-teman mulai berguguran lagi. Tapi kami yang berempat ini tetap setia, tetap melakukan berapapun apapun gitu yang terjadi, pokoknya kami tetap doa gitu. Kemudian ada Pak Theo waktu itu, Theophilus yang menjadi head AO-nya Semarang, dia juga tahu, oh ternyata ada doa pagi toh gitu. Teman-teman AO digerakkan lagi untuk ikut join di doa pagi. Lumayan lagi ini, waktu itu AO-AO Semarang bergabung jadi banyak lagi ya. Nah, tapi ketika Pak Theo pindah tugas lagi dari Semarang, dia pindah ke Solo waktu itu, teman-teman AO mulai berguguran lagi. Jadi rupanya teman-teman ini mungkin sungkan ya sama bosnya, sama atasannya. Kalau nggak ikut doa pagi, mungkin di absen gitu ya sama Pak Theo atau sama Pak Andreas Andi waktu itu. Nah, jadi kami kembali lagi berdoa hanya berempat atau bertiga. Kita pandemi doa pagi ini sempat vakum ya. Tapi kemudian ketika mulai ada aplikasi Zoom, kami menjalankan doa pagi ini melalui Zoom. Jadi ternyata ini menguntungkan karena 2 teman saya yang merintis sudah punya tugas, jadi
mereka berdua bisa join dari rumah. Jadi kami tetap berempat. Yang satu lagi ada teman, jadi cuma saya, satu lagi teman kantor dan 2 orang ini yang sudah purna tugas. Kemudian tetap saat ini sampai saat ini berjalannya masih lewat Zoom. Jadi kadang Pak Theo, kadang Pak Andi juga pernah join waktu itu. Jadi teman-teman yang ada di luar kota, yang sudah di rumah tuh bisa join juga melalui Zoom. Walaupun rata-rata yang join itu cuma 5 sampai paling 6, 7 orang, tetap kami jalankan ya, karena kita percaya bahwa 1-2 orang berkumpul jika sepakat memanggil nama Tuhan, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yang ingin saya sharingkan adalah Tuhan itu memperhitungkan kesetiaan anak-anaknya. Khususnya kesetiaan saya pribadi itu yang saya rasakan. Jadi saya bekerja di BCA sejak tahun 90, yang saat itu semuanya masih serba manual. Mungkin Bapak Ibu yang senior di sini juga merasakan waktu itu kita harus pulang malam, lembur, yang tidak pernah dapat uang lembur, tidak dapat uang makan, tidak dapat uang transport. Jadi rasanya ya sudah, cuma terima gaji seperti itu. Jadi juga kita tahu semua BCA itu terkenal pelit gitu ya. Nah, hal itu juga saya rasakan, khususnya yang berkesan buat saya tuh di waktu kehamilan anak saya yang kedua. Jadi sejak hamil, saya selalu pulang malam, lembur. Saya tuh waktu itu di bagian kiriman uang, terus saya di bagian jurnal. Jadi tiap kali harus selesaikan, teman-teman harus yang frontliner harus clock dulu, baru masuk ke saya. Terus saya harus menjurnal. Kalau selisih, saya nggak bisa pulang. Saya diomeli bagian pembukuan waktu itu karena mereka juga harus pulang malam gara-gara saya. Jadi rasanya tuh stres gitu ya, pulangnya malam terus nggak dapat apa-apa gitu. Bahkan sampai anak saya yang kedua ini lahir, hari pertama saya setelah selesai cuti melahirkan, itu di kantor waktu itu selesainya jebol. Jadi saya nggak pulang, pulangnya tuh jam 4 pagi. Besoknya sampai jam 4 pagi juga. Jadi 3 hari berturut-turut saya pulang subuh gitu. Kemudian tahun 98 waktu kerusuhan, itu apa? Saya juga masih di bagian kiriman uang. Kita ketahui waktu itu nasabah kan banyak memindahkan dananya ke bank lain ya. Jadi pasti di bagian kiriman uang ini loadnya tinggi banget. Pasti wah meriah banget waktu itu pokoknya. Ya sehingga kami selisih, kami nggak bisa clock jurnalnya sampai nggak pulang waktu itu. Sampai besok paginya kami masih ada di kantor. Kalau nggak salah waktu itu hari, pokoknya besoknya tuh hari libur, hari Sabtu atau Minggu saya lupa. Pokoknya kami sampai besok tuh masih ada di kantor, nggak bisa pulang. Uh, Waktu itu dengan keadaan dengan dengan keadaan yang seperti itu, kantor juga nggak ngasih lembur, nggak ngasih makan, pokoknya ya udah waktu itu kita tahu semua keadaan BCA seperti apa. Ibaratnya tuh seperti kerja rodi gitu ya. Uh, Banyak teman-teman yang pada waktu itu sudah mulai keluar, resign, pindah ke bank lain gitu, pindah ke perusahaan lain. Tapi nggak tahu nih kenapa saya tetap bertahan di BCA. Jadi saya merasa tidak ada niat untuk pindah dari BCA, cuman dari mulut saya itu sempat terucap, jangan sampai anak-anak saya bekerja atau masuk BCA. Cukup saya aja yang merasakan penderitaan ini gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu memutarbalikan kalimat saya. Saat ini anak saya tiga-tiganya itu di BCA semua malahan. Jadi dan semuanya itu lewat, anak-anak saya masuknya lewat jalur PPA semua. Ketika semua orang mengatakan PPA itu susah, tesnya susah gitu, nggak gampang. Uh, tapi buat Tuhan, kalau sudah mau memberikan berkatnya buat anak-anaknya, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai waktu itu ada teman-teman saya yang mengatakan, ya wait, kalau pasti dibantu. Kebetulan waktu itu saya di tahun 2005, saya itu sudah pindah ke sekretaris cabang. Kemudian tahun 2011, saya di sekretaris wilayah. Jadi ada teman yang bilang, ya wait, pasti dibantu sama Kak Kanwil, kan dia sekretaris Kanwil, gitu, pasti direkomendasikan. Padahal saya tuh tidak pernah cerita sama bu saya kalau anak saya ikut seleksi PPA atau apa gitu ya. Bahkan bos saya tuh tahu dari orang lain, dari teman yang tuh anaknya mata tuh masuk TPA semua gitu. Nah banyak teman yang mengatakan, kamu hebat ya, kamu hebat ya. Resepnya tuh apa? Anak-anakmu kok bisa pintar-pintar semua, masuk TPA semua. Saya hanya bilang itu semua tuh berkat Tuhan.
ya. Terus kalau ada yang nanya ke saya, kenapa toh Cik, kok bisa toh Cik, resepnya apa gitu. Kalau yang nanya itu teman yang pernah join di doa pagi di persekutuan doa kami, saya akan jawab itu berkat dari Tuhan. Itu Tuhan tahu karena saya setia dan rajin doa pagi, saya jawabannya seperti itu. Ya memang itu saya percaya bahwa kesetiaan saya di doa pagi itu Tuhan perhitungkan. Tuhan membalas dengan memberkati saya melalui karir anak-anak saya. Jadi anak pertama saya ada di Kanwil 3, dia penempatan di tahun 2014. Kemudian anak kedua saya dia penempatan di Audit IT tahun 2015. Terus anak ketiga saya baru 2 tahun ini penempatan di KFPT Surabaya. Nah, walaupun semuanya mereka semua ditempatkan di luar kota, tapi saya tetap bersyukur apapun kondisinya. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya, udah bersyukur kalau Tuhan sudah uh, memberkati kamu, mempermudah kamu untuk masuk seleksi lewat TPA. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kalian. Jadi saya ajarkan kepada anak-anak saya untuk mengucap syukur walaupun jauh dari orang tuanya, tapi mereka belajar hidup mandiri, mereka bisa menerima berkat melalui apapun yang Tuhan berikan, jadi mereka lebih dewasa gitu ya. Uh, Sungguh itu kebaikan Tuhan yang luar biasa buat saya, ya begitu baik. Bahkan baru-baru ini, di tahun ini Tuhan memberkati saya juga melalui anak saya yang nomor 2. Tuhan menjawab doanya, kalau anak saya yang kedua ini ingin balik Semarang gitu ya, dia ingin mutasi ke Semarang. Bisa dibayangkan dia dari audit IT untuk masuk ke cabang atau ke kanwil kan susah. Bagian apa yang bisa inline gitu kan. Tapi uh, di tangan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bulan Februari anak saya boleh di info sama atasannya boleh ajuin info mutasi aja. Bulan Februari itu kita nggak menduga prosesnya begitu cepat. Bulan Mei kemarin anak saya langsung bisa mutasi ke GARK, gitu, ke analis kredit ya. Jadi kita tahu semua bahwa proses mutasi itu tidak mudah, apalagi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan merupakan ya daerah yang jadi incaran para perantau ya. Tapi sekali lagi kalau Tuhan nyatakan kebaikannya buat saya dan tidak menduga, karena HRD langsung memproses, terus mencarikan posisi anak saya, kemudian menjadwalkan interview dengan kepala GARK waktu itu. Dan saya juga tidak pernah info atau minta tolong ke Pak Weli. Walaupun saya kenal Pak Weli, tapi saya tidak pernah info. Pak Weli tolong ya, anak saya ya ini sudah mau diinterview. Anak saya juga tidak cerita sama saya kalau dia tuh sudah ada jadwal interview di GARK. Jadi benar-benar itu pertolongan Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi Pak Weli itu juga tahunya pas hari pertama anak saya join di ARK itu dia dapat baru tahu, oh itu anaknya Cik Maka atau gitu. Jadi itu yang saya rasakan Tuhan itu memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak pernah kita duga. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya yang sampai yang tidak pernah kami pikirkan gitu. Jadi saat ini sudah ada 1 orang anak yang menemani saya. Jadi kalau beberapa bulan lagi saya selesai di BCA itu sudah ada anak saya yang sekota dengan saya gitu. Satu lagi yang saya saksikan sebelum saya menutup kesaksian ini, baru kemarin Tuhan juga menolong, jadi secara mendadak tiba-tiba suami saya sakit perut di bagian kanannya itu sakit. Terus Jumat dia ke UIGD sendiri, karena dia merasa perutnya nggak enak, terus disuruh USG, hasilnya diduga tuh kelihatannya mungkin ada batu gitu, tapi semuanya baik. Tapi terus suami saya dirujuk ke urologi, suami saya tidak mau, karena berpikir sudah nggak apa-apa kok, dia balik rumah gitu. Tapi ternyata Sabtu pagi saya tuh ada undangan teman yang mantu gitu ya, Sabtu siang harusnya. Tapi saya punya inisiatif tiba-tiba berubah pikiran, saya tak datang ke pendekatannya aja gitu. Jadi saya cuma datang di pendekatannya aja, terus suami saya nunggu gitu di dalam mobil. Terus selesai selesai pemberkatan, saya masuk mobil, dia bilang, mah kok perutku sakit lagi ya. Terus saya tak ke rumah sakit. Halo, tes. Kemudian setelah itu singkat cerita pokoknya ke dokter jam 2 itu ketemu dokternya langsung bilang ini dari hasil USG-nya diduga ada penyumbatan gitu.
ginjalnya bengkak. Jadi sarannya harus segera ditindak lanjuti, kemudian harus dilaser gitu. Tanpa berpikir panjang, suami saya langsung menyetujui saran dokter. Jadi kemarin malam langsung diproses, ditindaklanjutin dengan dilaser, dan baru tadi pukul 3 itu saya baru balik ke rumah. Saya sudah khawatir gitu. Waduh, ini saya mau saya diberi tugas untuk kesaksian kalau saya masih ada di rumah sakit, kan repot ini ya. Kalau jam 5 tuh jamnya besok pasti di rumah sakit tuh kan bising gitu ya. Saya udah khawatir itu, tapi ternyata Tuhan juga sudah atur semuanya. Jadi suami saya boleh pulang siang tadi, jadi sore kita sudah ada di rumah saat ini. Itu yang bisa saya sharingkan, Bapak Ibu. Saya mau tutup kesaksian saya ini dengan satu ayat di dalam Mazmur 145 ayat 18, mungkin operator bisa bantu tayangkan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, karena kesetiaan saya di dalam doa pagi, BCA, persekutuan yang sangat kecil, BCA Semarang ya, Tuhan perhitungkan melalui berkat-berkatnya loh, yang luar biasa. Nah, demikianlah yang bisa saya saringkan. Biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Marta untuk kesaksian yang luar biasa. Kita semakin dikuatkan lagi bahwa Tuhan tuh bukanlah Tuhan yang berhutang ya, bukan Allah yang berhutang. Dia sangat memperhitungkan sekali apa yang menjadi kesetiaan kita dari perkara yang kecil, itu yang akan nanti lama-kelamaan datang adanya tanggung jawab lagi yang lebih besar, ada kepercayaan lagi yang lebih besar. Begitu dahsyat ya, kayaknya mungkin kelihatannya cuma begini doang, tapi ternyata keajaiban Tuhan tuh begitu luar biasa. Apalagi kalau kita mau setia dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi, pasti Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita semakin luar biasa. Wah, dari ini terima kasih kesaksiannya Bu Marta, long time no see, jadi reunian lagi ya. Kita semakin dikuatkan lagi bahwa apapun yang terjadi Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Malah terkadang kita yang kadang-kadang kayak ngerasa aduh Tuhan kayak nggak layak deh, ini kayak Tuhan tuh udah terlalu baik, kayak kita yang suka menghindar, suka gini, kayak udah nggak pantas nih Tuhan. Padahal tuh sebenarnya bisikan dari iblis. Tuhan tuh nggak pernah sama sekali menghakimi kita. Tuhan tuh justru berusaha untuk terus memeluk kita dengan erat, karena tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Marta untuk kesaksian yang begitu luar biasa. Kita diingatkan kembali mengenai pentingnya arti sebuah kesetiaan di dalam Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita akan menyerah. Dalam segala perkara
persilakan kepada hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah pakai Bu Marta Tuhan untuk bersaksi, menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan dan berkat-Mu atas kami. Terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami hendak dengarkan firman-Mu, kiranya Kau persiapkan pikiran kami, hati kami, jiwa dan roh kami. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, tadi dari kesaksian Bu Marta, betapa Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Kita pun mengasihi Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan kita juga beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan di sekitar kita tidak semua orang percaya, bahkan ada banyak juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu apakah iman itu sudah cukup bagi kita di tengah-tengah dunia ini? Dan ternyata jawabannya adalah Bapak Ibu, iman saja tidak cukup. Dan itu adalah judul dari firman Tuhan untuk sore hari ini, iman saja tidak cukup. Dan judul khotbah ini pun didukung oleh kedua rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ada dua pilar perjanjian baru. Ada dua rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita semua tahu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada Rasul Petrus, yaitu dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau orang-orang Yahudi. Sedangkan Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang non-Yahudi. Dan kedua orang ini, kedua rasul ini mendukung judul kita bahwa iman saja tidak cukup. Yuk kita lihat selanjutnya. Bahwa Rasul Petrus mengatakan apa? Rasul Petrus mengatakan di atas iman masih ada yang perlu kita tambahkan. Oh. Dan kata Rasul Paulus, di atas iman masih ada yang perlu kita kenakan. Jadi, apa yang saya nyatakan kepada Anda bahwa iman saja tidak cukup bukan kata saya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus pun mendukung itu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasul Petrus di slide selanjutnya? Nah, Rasul Petrus mengatakan apa? Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda lihat tanda panah di bawah itu ya, bahwa ada yang masih perlu ditambahkan di atas iman. Nah, kita lihat aja langsung ayatnya, supaya memang ini adalah pernyataan Rasul Petrus sendiri, bukan sekedar pendapat saya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, bunyinya begini, Bapak Ibu, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Wow, ternyata iman saja tidak cukup, bahkan kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman apa? Kepada iman kebajikan. Karena orang-orang di luar sana tidak bisa melihat iman kita dan tidak bisa melihat hati kita. Yang bisa melihat hati hanya Tuhan. Orang-orang di sekitar kita tidak bisa melihat iman kita. Dan bagaimana mereka bisa melihat iman kita? Bagaimana mereka bisa tertarik kepada Tuhan yang kita imani itu? Yaitu jika mereka melihat kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Kebajikan adalah perbuatan baik. Jadi selain beriman, diperlukan juga yang namanya perbuatan baik atau kebajikan. Bukankah Bapak Ibu firman Tuhan berkata apa? Bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Diperlukan perbuatan baik kita. Diperlukan juga kebajikan kepada orang sekitar kita. Sehingga mereka bisa tahu dan merasakan iman kita. Ya, tanpa itu mereka nggak bisa. Tanpa kebajikan mereka tidak tahu, tidak bisa melihat iman, dan mereka tidak bisa merasakannya. Nah, selain kepada kebajikan apa lagi nih ya? Ditambahkan pada iman selain kebajikan, dan kepada kebajikan apa Bapak Ibu sekalian? Adalah pengetahuan. Pengetahuan atau hikmat perlu juga kita tambahkan. Supaya kita berhikmat, supaya kita berpengetahuan, sehingga Bapak Ibu kita lebih berdampak kepada orang-orang sekitar kita. Baik di keluarga, tetangga kah, ataupun di tempat kerja kita. Kita jadi lebih berdampak kalau kita memiliki hikmat atau memiliki pengetahuan. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup ini sulit, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu setuju kalau hidup ini sulit? Ya, tentu saja hidup ini memang sulit.
Hidup ini penderitaan juga, ada banyak kesulitan di dalamnya. Tetapi kalau bodoh, lebih sulit lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pentingnya pengetahuan, pentingnya kita berhikmat, supaya bisa lebih berdampak lagi hidup kita bagi keluarga kita, bagi orang lain di sekitar kita, bagi orang-orang rekan kerja kita, atasan dan bawahan kita. Itu dia tentang pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penting juga penguasaan diri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita sudah berhikmat, kita berpengetahuan, jangan sampai kita menganggap semua orang bodoh kita yang paling pintar sendiri. Semua orang salah, kita sendiri yang benar gitu. Tetapi kuasailah diri kita supaya kita tidak sombong, tidak besar hati, tinggi hati gitu. Tetapi bisa tetap rendah hati. Ya. Dan kepada penguasaan diri adalah ketekunan. Tidak cukup bagi kita menguasai diri hanya 1-2 kali, tetapi terus-menerus melakukannya. Disitulah yang disebut dengan ketekunan, Bapak Ibu sekalian. Dan kepada ketekunan adalah kesalehan. Kesalehan ini adalah berintegritas ataupun kerohaniannya tinggi gitu ya. Kerohaniannya tinggi, disiplin rohani dan kedewasaan rohani di situ, di dalam kesalehan. Jadi kepada ketekunan juga kesalehan. Kita ditemukan oleh orang-orang sekitar kita, orang-orang menemukan bahwa kita adalah orang yang berintegritas. Ya. Dan kepada kesalehan juga adalah kasih akan saudara-saudara. Nah, ini penting. Jadi setelah iman itu ditambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, kesalehan. Bahkan kali ini tambahkan lagi di atas semuanya itu tadi yang sudah ada, ditambahkan lagi yang namanya kasih akan saudara-saudara. Nah, di sini maksudnya adalah kasih kepada saudara-saudara seiman. Apakah Bapak Ibu kita semua benar-benar mengasihi saudara seiman kita? Apa yang kita lakukan? Kita berkumpul di tempat ini dan persekutuan doa ini ada karena di dalamnya ada orang-orang yang mengasihi saudara-saudara seiman supaya boleh berkumpul, terutama pada saat pandemi, supaya mereka bisa di encourage, ya, bisa terus bertahan di saat-saat pandemi. Ketika mereka mengalami berbagai kesulitan, gitu ya. Ini semua atas dasar apa? Atas dasar kasih kepada saudara-saudara seiman. Kita berkumpul di sini, saya sampaikan firman, karena saya juga mengasihi Anda semua. Yang memimpin pujian, bukankah karena Bu Deborah mengasihi kita semua, sehingga beliau mau dipakai untuk menjadi pemimpin pujian. Ya, kasih akan saudara-saudara. Nah, mungkin kita berpikir ya, kalau kasih kepada saudara seiman rasanya lebih mudah ya daripada mengasihi orang lain yang bukan saudara seiman. Seringkali kita berkata, oh ya, dia kan anak Tuhan. Yuk kita tolong dia lah. Karena dia anak Tuhan. Alias saudara seiman kita gitu ya. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Karena itu ditambahkan juga kepada kasih akan saudara-saudara adalah apa di sana? Kasih akan semua orang. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mati untuk siapa? Apakah Tuhan Yesus mati untuk pengikut dia, orang-orang Kristen saja? Oh tidak. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Kalau Tuhannya saja yang adalah teladan kita, mengasihi semua orang, mengapa kita any less gitu? Mengapa kita bolehlah tidak mengasihi semua orang, cukuplah dengan mengasihi saudara seiman saja? Oh tidak, kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang, marilah kita juga belajar untuk mengasihi semua orang. Memangnya mudah? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Emangnya saya sudah sampai di sana? Saya masih belajar setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Untuk terus-menerus bisa lebih mengasihi dan lebih mengasihi. Nah, dikatakan juga, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita sudah benar-benar sampai taraf mengasihi, bukan hanya saudara seiman, tapi juga sampai taraf mengasihi semua orang. Barulah kita benar-benar mengenal Kristus. Barulah kita benar-benar bisa dikatakan lebih seperti Kristus. Memang tidak mudah, siapa bilang jadi Kristen mudah. Tapi karena kita hidup di zaman anugerah, di zaman kasih karunia, sehingga Tuhan mengampuni lagi. Kita kurang mengasihi, diampuni lagi. Kita agak egois, diampuni lagi. Kalau kita hidup di zaman hukum Taurat, waduh, mungkin sudah berulang kali kita dihukumnya. Betul?
Saya nggak tahu dengan Anda, tapi kemungkinan saya dihukum sudah berkali-kali, bahkan puluhan kali, karena kesalahan saya itu. Tapi kita hidup di zaman anugerah. Kita patut bersyukur di dalamnya. Baiklah, kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Lalu apa kata Rasul Paulus kali ini? Ternyata menurut Rasul Paulus, iman saja juga tidak cukup. Kalau tadi Rasul Petrus mengatakan, ada lagi yang perlu ditambahkan. Sedangkan kata Rasul Paulus, ada lagi yang perlu dikenakan. Gak cukup hanya iman saja, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat Kolose pasal 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita yang sudah dikuduskan dan sudah dikasihi, tentu saja kita adalah orang-orang beriman ya. Nah, lalu ada perintah dikatakan apa? Kenakanlah belas kasihan. Jadi setelah kita dikasih, dikuduskan menjadi orang beriman, masih perlu kita mengenakan yang namanya belas kasihan. Tidak cukup hanya sekedar beriman pada Tuhan, tapi kita nggak berbelas kasihan pada orang lain. Nah, jadi kenakanlah yang namanya belas kasihan. Kemurahan, kemudian kerendahan hati. Ini kurang lebih mirip lah dengan apa tadi kata Petrus ya. Kemudian kelemah lembutan dan juga kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Anda lihat. Jadi selain kita beriman, lalu kenakan juga apa? Kenakan juga belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga pengampunan. Ini juga penting. Kalau sampai kita menaruh dendam terhadap satu orang terhadap lainnya, ampunilah. Jadi Bapak Ibu, adakah orang-orang di sana yang membuat Anda menjadi dendam terhadapnya? Ya jangan ada ya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Ampuni juga mereka. Jangan sampai kita malaslah ketemu dia. Dia ke timur, kita ke barat. Dia ke barat, kita ke timur. Dia ada di utara, kita ke selatan. Dia ada di selatan, kita ke utara. Kalau bisa nggak mau ketemu lah sama sekali gitu. Tapi alangkah baiknya kalau ketika kita bertemu, memang tidak mudah untuk mengampuni. Siapa bilang mudah untuk mengampuni? Tapi ketika ketemu, biasa aja lah. Kita coba untuk biasa, kita coba menyapa ngobrolnya seperti biasa. Dan akhiri dengan God bless you. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Udah. Saat itulah kita berkemenangan. Saat itulah berarti kita sudah mengampuninya. Jangan sampai kita malas ketemu, atau kalau ketemu pun masih ada rasa sakit hati di dalam diri kita. Tapi Tuhan mengatakan apa? Saling mengampuni. Ampunilah mereka yang membuat kita mendendam kepadanya. Dan ini penting Bapak Ibu, dikatakan, dan di atas semuanya itu. Berarti di atas semuanya ini ya. Di atas belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih Bapak Ibu sekalian. Bukan kata saya, firman yang mengatakan. Rasul Paulus yang mengatakan. Dan di atas semuanya itu, yang tadi hal-hal yang baik itu, yang kita pun masih berjuang di dalamnya, dan masih kita terus berusaha setiap harinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi dari dua rasul besar ini aja, kita diberitahu bahwa iman saja tidak cukup. Tapi diperlukan yang namanya kasih. Tadi dikatakan kasih pada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Dan di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Wow, iman saja tidak cukup. Marilah kita juga memiliki kasih terhadap orang lain. Nah, coba kita lihat lagi. Rasul Paulus tidak cukup kepada Kolose, jemaat Kolose. Kepada jemaat Korintus pun ini adalah pasal kasih, yaitu 1 Korintus pasal 13 ya Bapak Ibu, ayat 2 dan 3. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Wow, iman yang apa Bapak Ibu? Iman yang sempurna. Apakah ada di antara kita yang bisa klaim bahwa kita punya iman sempurna? Ya kita beriman pada Tuhan. Tetapi kalau dikatakan iman saya sempurna, sepertinya nggak gitu sempurna juga ya. Tetapi dikatakan di sini, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, wow, ya untuk memindahkan gunung, saking berimannya, gunung pun pindah, gitu ya. Masalah besar pun selesai, sakit penyakit pun sembuh, gitu. Saking imannya begitu besar dan begitu sempurna. Dikatakan lagi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Siapa di antara Anda yang suka membagi-bagikan? Saya sesekali lah membagi-bagikan. Anda sesekali juga membagi-bagikan ya. Nah, di sini dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar loh. Ini hal yang mengerikan, hal yang serius, iya. Ya, sekalipun kita memberikan tubuh kita untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dikatakan sedikit pun nggak ada faedah. Kita pikir, oh saya kan sudah bagi-bagi. Nanti jangan-jangan itu jalan saya ke surga juga. Tuhan akan senang. Mungkin Tuhan berkenan lah. Dan mungkin saya bisa masuk surga karenanya. Tetapi dikatakan kalau tanpa kasih apapun yang kita lakukan, bagi-bagi, bahkan sampai memberikan tubuh kita dibakar. Dikatakan sedikit pun tidak ada faedahnya. Even a little bit, no. Sedikit pun tiada faedahnya bagiku. Ngeri ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Nah, saya agak bergegas ya ini karena waktunya mepet. Nah, bahkan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai 14 pun dikatakan lagi oleh Rasul Paulus, sekali lagi dia menegaskan. Begini dikatakan, terhadap jemaat di Korintus dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Nah, sebenarnya itu sebagai nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, cukup nggak menurut Bapak Ibu sekalian? Sepertinya cukup ya. Yuk, Anda lihat sendiri. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak cukup. Paulus menambahkan lagi. Rasul Paulus menambahkan lagi apa? Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Wah, ternyata nggak cukup cuma sekedar kuat. Nggak cukup kita teguh dalam iman. Nggak cukup itu. Bahkan dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi ketika di keluarga, ketika Anda membuatkan kopi untuk pasangan Anda, apakah itu hanya karena sekedar kewajiban? Atau terpaksa biar dipersepsikan oleh pasangan kita mengasihinya? Atau karena kita memang mengasihinya? Ketika kita antar jemput pasangan hidup kita, anggap seorang suami antar jemput istrinya. Apakah karena dia memang harus begitu, terpaksa, atau karena dia melakukannya dalam kasih? Ketika atasan harus membimbing anak buahnya. Aduh, ini anak buah nih susah bener ya, kayaknya capai KPI, capai target nih kayaknya struggle banget nih anak buah saya itu. Jadi harus saya coaching, harus saya berikan bimbingan. Apakah ketika melakukannya, kita melakukannya dengan kasih? Saya ketika mempersiapkan khotbah ini, ketika mempersiapkan firman ini, saya bilang pada Tuhan, Tuhan ini udah seperti martabak nih, udah 77 kali pembawaan firman Tuhan. Mereka ini sudah banyak dengar firman Tuhan, apalagi yang harus saya sampaikan. Dan saya juga lelah nih, 3 bulan terakhir, capek. Banyak pekerjaan, puji Tuhan sih, tapi ya capek manusiawi, lelah manusiawi. Dan masih saya harus sampaikan firman. Dan mereka sudah pintar-pintar nih, firman sudah 70 kalian lebih lah mereka dengar. Apalagi Pak Daniel, ya. Yang mungkin 77 kalinya beliau datang. Mau apa lagi yang saya sampaikan Tuhan? Lalu Tuhan bilang pada saya, dalam hati saya mempersepsikan dia berkata begini, apakah engkau mengasihi mereka? Lalu saya terdiam sebentar, dan Tuhan juga diam, dan saya mengerti. Lakukanlah apapun yang kita lakukan, termasuk mempersiapkan firman untuk hari ini, lakukanlah dengan kasih. Yang memimpin pujian, pimpinlah pujian dengan kasih. Yang korlap, lakukan dengan kasih. Yang seksi sibuk, ngurus ini itu, lakukanlah dengan kasih. Karena kalau kita melakukannya tidak dalam kasih, semuanya itu sia-sia. Bahkan tadi dikatakan Rasul Paulus, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi, oke Tuhan, saya mau bicara tentang kasih. Berikan ayat-ayatnya.
Ketika saya selidiki, saya dapat ayat-ayatnya. Ternyata para rasul itu semuanya menekankan kasih. Bahkan Rasul Yohanes pun lagi-lagi menekankan kasih. Coba kita lihat selanjutnya. Oh, Mother Teresa pun mengatakan demikian ya. Pokoknya bukan berapa banyak yang kita lakukan, tapi berapa banyak kasih yang kita lakukan dalam perbuatan kita, dan bukan berapa banyak kita memberi, tetapi berapa banyak kasih yang kita taruh di dalam pemberian kita. Yaitu dari Mother Teresa. Saya lanjut ke Rasul Yohanes ya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, Rasul Yohanes mengatakan apa? Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan kalau memang kita benar-benar mengasihi saudara kita, baik saudara seiman maupun orang lain di sekitar kita, marilah kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan kasih. Bukan karena harus, bukan karena kewajiban, bukan karena mau gimana lagi, sudah jadwal saya, dan sebagainya. Tapi lakukan, karena kita mengasihi saudara seiman kita. Tapi karena kita mengasihi, kita berbagi terhadap orang lain. Bukan karena supaya kita dipandang kita ini hebat. Orang suka berbagi, filantropis nih. Hebat dia, berbagi. Motifnya itu menjadi penting. Biarlah motifnya karena kasih. Karena kita benar-benar mengasihi orang. Sehingga kita berbagi kepadanya. Karena kita mengasihi saudara seiman kita. Sehingga kita sharing. Sehingga kita mengurus ini dan itu. Supaya bisa mendengarkan firman dan bisa encourage oleh firman. Lakukanlah segala sesuatunya dalam kasih dan kasih. Kalau nggak sia-sia semuanya. Nggak ada artinya sedikit pun. Kita lihat lagi selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, kenapa ketiga rasul ini berbicara tentang kasih, kasih, dan kasih? Karena bosnya, istilahnya bosnya. Karena mereka soko guru ya, soko guru itu master gitu ya. Para rasul itu soko guru bagi kita. Mereka adalah master, soko guru. Guru kepala guru gitu. Yang mengajar kita bagaimana harus kita boleh hidup gitu ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Tetapi the cornerstone, tetapi sang batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus. Kita mengikut rasul karena rasul mengikut Yesus. Kalau rasul tidak mengikut Yesus, kita jangan ikuti rasulnya. Tapi karena rasul mengikut Yesus, kita pun mengikuti rasul. Dan tidak heran rasul menekankan kasih karena Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang the great commandment. Tuhan Yesus berkata, Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, alias hukum yang terutama, tapi yang kedua, gitu ya. Jadi hukum terutama itu ada dua. Satu, kasihilah Tuhan, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama manusia. Apapun yang kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatunya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau lakukan pada yang kecil, yang hina, yang terpenjara, yang miskin. Engkau sesungguhnya sudah melakukan buat aku. Biar kita diingatkan hari ini, lakukan segala sesuatu atas nama kasih. Bukan terpaksa, terjadwal. Karena saya sebagai atasan harus lakukan itu, saya sebagai bawahan harus melakukan itu, saya sebagai rekan kerja, saya harus menolong rekan kerja lainnya. Tetapi lakukan demi kasih. Kasih kita kepada Tuhan, dan karena kasih kita kepada sesama manusia. Bukan terpaksa, bukan ya sudah semestinya, keharusan, kewajiban. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa aku berikan perintah baru. Masih di sini, aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu saling mengasihi. Ciri-ciri
ciri-ciri murid Kristus itu bukan seberapa religiusnya dia. Mengatakan misalnya, puji Tuhan, haleluya, kami akan doakan dan sebagainya. Sering beribadah. Tetapi ciri murid-murid Kristus adalah seberapa dia mengasihi. Bukan seberapa dia religius. Seberapa dia beribadah. Tapi seberapa dia mengasihi. Mengasihi Tuhannya dan mengasihi sesamanya. Wah, kita diingatkan kembali tentang kasih. Lakukan segala sesuatunya. Karena kita mengasihi. Dan rasanya jadi lebih ringan. Tidak kita rasakan sebagai beban. Kalau kita melakukan dengan kasih. Saya sebagai trainer dalam keseharian. Sekalipun mereka yang saya ajarkan. Banyak juga yang bukan anak-anak Tuhan. Mereka bahkan berkerudung, muslim gitu. Dan ketika saya lelah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Dan Tuhan bilang, kasihilah mereka. Dan ketika saya berusaha untuk mengasihi mereka, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Semuanya berjalan dengan baik. Dan mereka beroleh manfaatnya. Dalam training saya pun, lakukan atas nama kasih. Ketika saya joget, ya kalau Anda lihat di Facebook saya, di Instagram saya joget, itu dari hati. Sehingga Anda lihat bisa kain-kainnya lucu. Gitu. Dan mereka lucu karena saya serius melakukannya. Tapi karena saya serius, jogetnya serius, jadi lucu. Gitu. Dan mereka menikmatinya. Dan mereka gitu. Karena saya belajar untuk mengasihi mereka. Memberikan yang terbaik. Manfaat terbesar saya berikan. Untuk siapapun partisipannya ataupun peserta training kami. Itulah, lakukanlah apapun yang kita lakukan atas nama kasih. Selanjutnya Bapak Ibu. Jadi pada praktiknya bagaimana sekarang ya? Maksudnya dalam keseharian bagaimana? Oke, tadi kan tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, agak rumit. Kemudian kenakanlah ini, kenakanlah ini, kenakanlah ini. Rumit gitu. Intinya adalah Bapak Ibu, lakukan 3 hal ini. Dalam apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tunjukkan adanya care. Tunjukkan adanya kepedulian. Kalau mereka merasa, orang sekitar kita merasa dipedulikan, merasa dihargai, itulah namanya kasih. Simpel aja. Kemudian kalau mereka mendapatkan manfaatnya, itulah kasih. Firman Tuhan mengatakan apa? Jangan melulu kita memikirkan kepentingan kita sendiri. Tapi utamakanlah kepentingan orang lain juga. Bukankah begitu firman Tuhan mengatakan? Biar mereka pun memperoleh manfaatnya. Bukan hanya kita yang memperoleh manfaat. Tapi dari interaksi kita dengan orang lain. Tapi biarlah orang lain memperoleh manfaat dari interaksi dengan kita. Benefits we give to them. Kemudian biarlah mereka bertemu dengan kita. Mereka bukan tambah suntuk, tambah merasa tidak bisa, tambah merasa kecil, tambah merasa down. Tapi ketika berinteraksi dengan kita, biarlah mereka merasa lebih senang. Mereka merasa lebih kuat. Mereka lebih dibahagiakan. Karena interaksi kita dengan mereka. Kalau kita sudah lakukan ini, saya yakin kita sudah melakukan dalam kasih. Karena kita tidak egois. Karena kita menunjukkan kepedulian. Kita mau beri manfaat buat mereka, bukan buat kita. Mau manfaat buat mereka. Dan menjadikan mereka lebih bahagia. Bukankah itu wujud dari kasih, Bapak Ibu sekalian? 3 hal ini dalam keseharian. Kalau Anda mau selidiki satu persatu, kata Rasul Petrus dan Paulus, bagus. Tetapi kalau kadang-kadang kita lupa, yang penting tunjukkan kepedulian, yang penting berikan manfaat, jadikan orang lain sedikit lebih bahagia, jadikan orang lain sedikit lebih kuat, dan anak buah kita misalnya sedikit lebih mampu untuk mencapai targetnya, dan atasan kita merasakan dibantu oleh kita, sehingga mereka pun mencapai target-target mereka. Bukan kita saja yang mencapai target, mereka pun mencapai target atasan kita. Lakukanlah ini, dan sebagai penutup, ayat penutup, coba kita lihat ayat terakhir. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kita adalah buah-buahnya Tuhan Yesus. Dari buahnya pohon itu dikenal. Dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Dari kebaikan kita. Dan kita membagi manfaat, ada kepedulian, ada pengakuan yang mereka terima. Kita melakukan segalanya demi kebaikan mereka. Mereka lebih senang, lebih dibahagiakan. Dari buah-buah yang kita hasilkan inilah. Dari apa yang kita lakukan sebagai buah-buah Kristus. Pohon itu dikenal. Tuhan kita dikenal. Bukankah firman Tuhan mengatakan
bahwa Bapa dimuliakan ketika melihat perbuatan baik kita. Marilah Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita mau lebih banyak lagi orang mengenal Kristus, mereka mengenal dari buah-buahnya. Mereka mengenal dari perbuatan baik kita. Mereka mengenal dari kasih kita kepada saudara-saudara dan kasih kita kepada semua orang. Ya, itu firman dari saya yang saya sampaikan pada Anda. Tambahkan selalu kasih. Pada akhirnya kasih. Di atas semuanya kasih. Tanpa kasih tidak ada faedahnya barang sedikit pun. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Chan untuk firman yang disampaikan, begitu menguatkan untuk setiap kita. Ternyata iman saja tidak cukup ya Bapak Ibu. Ada 3 hal, ada iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar itu adalah kasih. Tadi disampaikan juga oleh Pak Chan, bagaimana nih caranya, kayaknya berlibat gitu, tapi ingat aja 3 hal. Bagaimana dalam kita melakukan kasih kita bisa care sampai orang di sekitar kita menerima manfaatnya dan merasa lebih bahagia jika bertemu dengan kita. Kalau misalnya ngobrol sama kita itu pastinya ada damai sejahtera dan sukacita. Dan tak lupa juga diberikan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan adalah pohonnya dan kita adalah buahnya. Nah, di mana orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita, pasti lihat dari buahnya. Apalagi disampaikan juga dalam firman Tuhan, kesaksian kita ini adalah kesaksian yang hidup, kitab yang terbuka. Mungkin bukan hanya sekedar kita bagaimana bercerita, omongan saja, tapi orang tuh melihat bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Nah, ini semakin menguatkan kita lagi bahwa yang kasih itu di atas segalanya ya. Sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, kita harus terus mengandalkan kasih, karena itu adalah hukum Tuhan yang pertama. Terima kasih Pak Chan, begitu menguatkan dan memberkati setiap kita pastinya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita akan sama-sama sebentar akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian dan nanti kita akan sama-sama doa penutup dengan Bapak Willy dan juga disambung doa berkat oleh Pak Chan. Siapkan hati kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan pada setiap kami yang begitu indah dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya persilakan kepada Bapak Willy untuk doa penutup. Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
Kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu saat ini kami semua ada di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak, adanya ketegangan antar negara, serta perperangan. Perubahan iklim saat ini juga menyebabkan kondisi banjir di beberapa wilayah dan negara, hingga sakit penyakit yang menimpa saudara dan kolega teman. Meskipun pandemi sudah membaik, dengan segala situasi yang banyak ketidakpastian ini, termasuk bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024. Kami mohon agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman dan lancar, serta terpilih para pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, jaga pula BCA dan anak perusahaan agar dapat bertumbuh di tengah tantangan perekonomian serta kondisi persaingan yang ada saat ini. Kami berdoa juga untuk komunitas persekutuan doa ini, agar menjadi wadah berkumpul serta membangun iman para pekerja dan alumni, di mana Tuhan juga memberikan kemudahan dan jawaban atas pergumulan hidup kami. Tidak lupa pula kami berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Ada suami dari Ibu Marta, Ibu Ana, Bapak Hari Pujiono, Ibu Evi. Tuhan, kami mohon berikan kesembuhan dan kondisi yang berangsur-angsur membaik. Tuhan, kami meletakkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, di mana hanya dekat Allah saja kami memperoleh ketenangan. Kami tahu, Tuhan, dalam setiap fase kehidupan, pasti ada tantangan. Kami tidak meminta kemudahan, tapi kami minta Tuhan senantiasa berikan hati yang kuat dan percaya Engkau mendampingi kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan untuk kami jalani dari hari ke hari, sehingga semua langkah hidup kami senantiasa berjalan sesuai dengan rencana-Mu, dan semua itu untuk kebaikan kami. Kiranya apa yang kami lakukan bisa menjadi terang di tengah badai yang silih berganti. Kami yakin dan percaya Tuhan biarkan semua itu terjadi untuk membentuk kami menuju masa depan yang penuh harapan. Inilah doa-doa kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lanjutkan juga kepada Pak Chan untuk doa berkat. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terima berkat dari Bapa yang di surga. Kiranya kasih-Mu Bapa selalu dilimpahkan kepada setiap kami, keluarga kami, ya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa ada, dan juga sukacita karena keselamatan-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus, oh haleluya, dan bimbingan Roh Kudus selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami menerima semua berkat ini dengan sukacita dan dengan iman percaya. Kami terima semuanya, dan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua orang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Chandana yang sudah memberikan firman dan doa berkat. Sekarang kita akan foto bersama. Sebelumnya mungkin apakah ada yang pertama kali hadir di persekutuan doa ke-77 ini? Kalau boleh di-unmute dan memperkenalkan diri. Kalau enggak, mungkin adalah wajah-wajah setia. Mungkin 2 minggu lagi kita bertemu, boleh mengajak rekan-rekan, sahabat-sahabat teman kerja kita dengan kasih untuk ikut bersama-sama berdoa. Kita akan foto dulu. Saya persilakan untuk membuka kamera, Bapak Ibu. Oke, saat ini ada 2 layar. Oke. Ya, layar pertama tetap senyum dan membuka kamera. 1, 2,
3. Oke. Sekarang layar kedua dengan tetap membuka kamera dan senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekian sepakat doa pada sore hari ini. Selamat Happy Sunday, Tuhan memberkati. Terima kasih, Sis Terima Deborah. kasih. Terima kasih, Bapak Ibu yang melayani. Thank you ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berkat dan Bapak Ibu semua. Deborah, thank you. Bless all. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan ya. berkati. Bye-bye. Bye. Baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya.